perempuan tadi yang tertidur itu yang membukakan pintunya. Maka sang perempuan terkejut. Akhirnya begitu dibuka ditanya, wahai anakku siapakah itu? Itu 5 orang perempuan yang kemarin, wahai ayah. Langsung seorang syekh tadi berdiri menyambut, Masya Allah, Barakallah, kalian ini adalah orang-orang soleh. Kalian adalah orang soleh-soleh. Masuk silahkan. Saya berterima kasih banyak kepada kalian berlima. Kenapa? Berkat air wudhu kalian yang kutampung, kumandikan kepada anakku, akhirnya anakku sehat. Sehat. Karena apa bisa sehat? Karena prasangka baik. Selalu kita berprasangka baik dimanapun dan kapanpun. Orang yang selalu berprasangka baik, maka dia akan mati dalam keadaan baik. Orang yang selalu dengan husnul dzan, dia akan husnul khatimah. Siapa yang selalu bersuudzon, maka akan su'ul khatimah. Jagalah hati kita. Jagalah hati kita. Ini penampilan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang yang hina tidak ada apa-apanya, mungkin pakaiannya bau, tetapi mungkin dia lebih mulia daripada kita. Jadi jangan pernah kita merendahkan sesama kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir dari hidup ini. Maka dari itu apa yang sudah kita persiapkan untuk mati? Apa yang sudah kita persiapkan untuk mati? Jadi kerjaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam itu 2. Kenapa? Karena bangunan ini kerjaan kaum 'Ad, Nabi Hud, pertanian kerjaan kaum Nabi Sulaiman, kaum Sabah, perairan ini kaumnya Nabi Daud alaihissalam. Jadi seluruh pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini itu pekerjaan kaum-kaum sebelum Nabi SAW. Jadi umat Rasulullah ini 2 pekerjaannya. Yang pertama dakwah ila Allah. Jadi apa yang bisa kita sampaikan? Apa yang bisa kita arahkan untuk Allah? Untuk mardhatillah. Maka arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan apa yang kita punya, keluarkan apa yang kita bisa. Bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan setengah-setengah dalam membantu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setengah-setengah dalam membantu Allah Subhanahu agama Allah Subhanahu wa taala, maka pun Allah Subhanahu sedikit setengah juga akan memberi rahmat dan keberkahan kepada kita. Hidup ini yang penting barokah. Ketika keberkahan seluruh masalah Allah akan selesaikan. Ingatkanlah anak, istri kita, keluarga kita untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdakwah. Agar apa? Agar umat Islam itu memikirkan sesamanya. Memikirkan sesamanya. Pekerjaan yang kedua apa? Pekerjaan yang dikasih Allah melalui lisan Rasulullah, ibadah. Jadi umat Rasulullah adalah umat ibadah. Contohnya apa? Ketika sahabat Rasulullah SAW datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, susah hidupku ya Rasulullah. Susah hidupku ya Rasulullah. Usahaku ya Rasulullah bangkrut ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak bisa menjawab. Akhirnya Rasulullah duduk termenung. Mohon sama Allah, ya Allah berilah hamba perjawaban. Akhirnya Allah turunkan perintah. Wa'mur ahlaka bis shalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha. Nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah? Suruhlah keluargamu sholat. Suruh keluargamu sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Nahnu narzuquka, kata Allah. Kami yang ngasih rezeki. Mau susah payah pun kita kerja di muka bumi ini, siang malam, kaki menjadi kepala menjadi kaki untuk mencari dunia ini, tidak akan sampai. Kenapa? Karena balasan untuk orang beriman itu surga. Surga. Dunia ini hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kita sibuk menghiasi rumah kita, tapi lupa menghiasi kubur kita. Kita sibuk menerangi rumah kita, lupa kita menerangi kubur kita. Kita sibuk mencari sahabat karir di muka bumi ini, tapi lupa mencari sahabat di dalam kubur. Kenapa tidak kita terangi kubur kita dengan surah Al-Muluk? Mencari teman dengan surah Al-Muluk, kita tidak terangi kuburan kita dengan surah Sajadah, dengan surah-surah, dengan Al-Quranul Karim. Carilah sahabat-sahabat untuk yang mau menemani kita di dalam kubur nanti. Nahnu narzuquka, kata Allah. Kami yang ngasih rezeki. Wal aqibatu littaqwa. Dan akibat bagi orang-orang bertakwa. Kalau kita sadar bahwasanya ada 13 pintu rezeki.
13 pintu rezeki. Nomor 13 itu kerja. Nomor 12 itu nikah. Nomor 1 itu takwa. Kenapa kita sibuk membuka nomor 13, tapi lupa membuka nomor 1 sampai nomor 11? Salah satunya dari di antara 11 tadi, berbakti kepada orang tua. Kenapa kita tidak senangkan hati mama kita yang sudah melahirkan? Mungkin kalau sudah meninggal, sudah kita doakan mama kita. Ketika kita hidup, sudah kita cuci belum kaki mama kita? Kalau belum, cucilah. Kalau sudah meninggal, datangi kuburannya. Itulah makam mama kita. Itulah makam mama kita. Rumah dia, itulah kuburannya. Datangi. Doakan setiap sholat. Agar apa? Agar Allah turunkan keberkahan. Agar Allah turunkan keberkahan. Dan masih banyak lagi yang perlu dibuka. Jangan sibuk. Pintu 13 dan pintu 12 yang kita buka. 1 sampai 11 perlu kita buka juga. Untuk apa? Untuk dekat. Agar supaya mudah. Agar supaya mudah. Simbolis para aulia, para nabi, simbolisnya apa? Kaya tanpa bodoh, kaya tanpa harta benda, mulia tanpa penggawa, mulia tanpa pengawal-pengawal. Itulah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah di muka bumi ini seperti orang gila. Maksudnya seperti orang gila apa? Gila beramal, gila takwa, gila semuanya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan keberkahan bulan Ramadan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala terima bacaan Al-Qur'an kita. Walaupun kadang-kadang lalai, kadang mulut sama hati masih bercampur aduk, masih mikirkan kemana-mana. Kadang masih lalai kita sama Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Qur'an. Kadang lisannya membaca tapi perbuatannya tidak berubah juga. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah berubah kita. Kenapa? Target di bulan Ramadan ini apa? 1. La'allakum tattaqun. Jadi target di bulan Ramadan hanya 1, takwa. Untuk membuka pintu rezeki yang pertama. Sudah janji Allah Subhanahu wa taala, walau kana ahlul qura amanu wattaqau. Sudah janji Allah. Sudah janji Allah. Kalau satu golongan, contoh kalau satu rumah kita bertakwa sama Allah, maka Allah buka pintu rezeki dari langit. Allah keluarkan pintu rezeki dari bumi. Allah keluarkan rezeki dari jalan tidak sangka-sangka. Maka dari itu di bulan Ramadan ini lebih fokus dalam membaca Al-Quran. Banyak-banyak mengkhatamkan Al-Quran. Banyak-banyak mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa? Sibuknya kita di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Ini merupakan rezeki yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang kumpul di masjid ini dan yang niat ke masjid ini dan yang belum datang ke masjid ini dan dimanapun umat Islam berada diberi kekuatan dan diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Kalau ada kesalahan, ini datang dari Al-Fakir sendiri yang masih kurang belajar lagi dan niat belajar sampai mati. Dan kalau misalnya ada yang benar, karena Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita menjadi ahli surga Firdausil A'la. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.